Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin peserta seminar sekalian, rincian kegiatan webinar kali ini antara lain yang pertama ada pembukaan oleh saya, kemudian doa bersama, lalu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya pemaparan materi, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum itu, izinkan saya menyapa, sebelum saya menyapa narasumber dan para peserta webinar sekalian, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan webinar kali ini bisa berlangsung dengan baik. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, izinkan saya menyapa narasumber dan peserta terlebih dahulu. Kepada yang terhormat narasumber, Ibu Ade Triani Nur Afiah, SPD, selaku pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Rina Andani dari SMPN 1 Jatisari, akan membersamai Bapak Ibu semua selaku moderator dalam webinar penerapan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas. Sebelum memulai kegiatan hari ini, seperti biasa izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun agar suasana lebih cair dan kita semua bisa mengikuti webinar ini dengan semangat. Ke Bali ketemu Neng Rini. Cakep. Berangkatnya bersama si Dadan. Cakep. Yuk, semangat ikut webinar ini. Semoga jadi tabungan ilmu di masa depan. Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu-ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Selamat bergabung bersama kami dalam webinar penerapan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya membacakan tata tertib. Yang pertama, Bapak Ibu perlu mengganti nama akun Zoom menggunakan nama lengkap. Siapa tahu masih menggunakan nama merek HP gitu ya, jadi diganti menggunakan nama asli. Kemudian mematikan mic saat tidak sedang bicara. Yang ketiga, menggunakan fitur raise hand atau tombol emot tangan saja. Jadi kalau misalnya mau bertanya atau memberikan tanggapan, Bapak Ibu silahkan menggunakan fitur tersebut. Sebelum itu, Bapak Ibu dipersilahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada para peserta webinar dimohon untuk berdiri. Sebentar, aku buka dulu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba share screen lagu Indonesia Raya. Apakah sudah terlihat layar Indonesia Rayanya? Kita nyanyi bersama Bu. Pak Ibu. Oh ya udah.
Bapak Ibu Irawan. dipersilakan duduk kembali. Tuh. Hijau ya. Iya saya. Bismillah ya. Ah, iya. Ya, Bu Hijah di-mute dulu, Bu Hijah. Apa kabar Bu Hijah? Selamat datang, Bu Hijah. Oh, iya iya. Iya. Iya, mana yang mana? Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Bu Ade, narasumber kita, untuk memaparkan materi hari ini. Mangga, Ibu Ade. Terima kasih Bu Rina sebagai moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi narasumber di webinar ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang. Semoga di hari ini semuanya sehat walafiat ya Ibu Bapak. Dan kita terus menggali ilmu di siang hari ini. Walaupun kita lelah, kita tetap terus belajar. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai. Sebelum itu saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah tampakkah? Ya, udah, Bu Ade. Enggak. Baik, di kesempatan siang ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya di Guru Penggerak, Ibu Bapak semuanya, karena ini adalah rangkaian program dari Guru Penggerak. Nah, untuk itu, adapun yang akan kita bahas, apa sih yang akan kita bahas di siang hari ini, Bapak Ibu? Nah, di sini lihat Bapak Ibu, saya akan membahas tentang penerapan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep utama. Apa saja sih konsep utama budaya positif yang harus kita ketahui? Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh itu ada yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, dan posisi kita sebagai guru terhadap anak-anak kita harus seperti apa, dan bagaimana kita akan membawa anak-anak kita akan dibentuk seperti apa, maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada adegan pematik, mungkin Bapak Ibu silahkan. Bapak Ibu mungkin mau dibaca dulu, mangga. Atau saya bacakan ya. Di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan apa ya namanya? Kegiatan buka tutup tangan. Terus tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Maaf saya Kenapa? potong. Itunya gambarnya terlalu kecil, bisa diperbesar mungkin. Di sini 25%. nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan, Bu Rina. Nah, Ya, udah kelihatan? Ya, segitu aja. Oke. Anda perlu menjaga benda tersebut ke sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini, coba membuka telapak tangan atau menutupnya di atas ini. Ini bekerja sama dengan teman Anda ya, secara bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit saja sesudah itu kalau Bapak bisa mendiskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Oh, nggak ada pertanyaan, maaf ya Bapak Ibu, saya agak di skip. Nah, di sini ada kegiatan pertanyaan tematiknya. Mari kita lakukan. Silakan Bapak Ibu. Di sini saya akan
Nah, di sini nanti ada pertanyaan pematiknya. Kira-kira jika ibu bapak mempunyai sat berlian, apa yang akan ibu bapak lakukan? Dan ada teman bapak ibu yang membujuk agar membuka kepala bapak ibu karena meminta berlian tersebut, apa yang akan bapak ibu lakukan? Seperti itu. Silakan, mungkin bergantian. Nanti di situ akan kelihatan posisi kontrol Anda itu seperti apa gitu. Kira-kira pemikiran ibu bapak. Jika bapak ibu mempunyai berlian, apakah misalnya dipinta sama teman ibu bapak, apakah bapak ibu akan membuka kepala tangan ibu bapak atau tetap menutupnya? Coba siapa yang akan menjawab? Mungkin Bu Winda. Ya, mangga Bapak Ibu. Silakan dipikirkan jika mempunyai benda berharga di tangan kanan misalnya, Bu Ade ya. Apakah Ya, akan begitu saja atau apa? Silakan kita berbagi pendapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Izin Ibu Winda. menjawab. Ya, ketika saya mempunyai berlian di kepala tangan saya akan ketika teman saya suruh membuka ya. Jadi saya akan membukanya. Kemudian saya kepala lagi. Lah, seperti itu. Jadi saya disuruh buka aja kan ya, jadi Begitu, buka. Bu Winda. Ya, Tutup membuka lagi. aja. Buka Ya. aja walaupun berlian tersebut berharga ya Bu Winda ya. Ya. Oke, baik, mungkin ibu-ibu yang lain, mungkin Bu Pina. Bu Vina, Asik. bagaimana? Terima kasih Bu Ade. Oh, Saya sama seperti Ibu Winda, saya akan membuka kepalan tangan saya, kemudian menutup kembali. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Pina. Ya, Mungkin saya ada yang begitu. lain? Mungkin ada yang lain? Ya kalau saya sebagai pribadi ya Bu Ade, kalau misalnya saya disuruh membuka tangan saya sementara yang saya pegang ini adalah barang berharga, ini pendapat saya pribadi ya. Saya akan lihat siapa yang nyuruh saya. Apakah teman itu sangat dekat? Apakah hanya dekat saja? Atau hanya teman yang hanya kenal saja? Atau teman saja? Begitu. Tergantung seberapa dekat saya dengan orang yang nyuruh saya buka kepalan tangan saya ini. Kalau cukup dekat, akan saya buka. Dan tidak saya tutup. Mungkin boleh lihat. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak dekat, mau apa? Saya mungkin akan mempertahankan kepalan tangan saya. Enggak usah. Seperti itu, Bu Ade. Mungkin pendapat teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu ada. Ya, gimana? Mungkin ada yang lain, Bu Hijah atau Nah, Bu Hijah. Bu Hijah? Ayo Bu Hijah. Pendapat dari Ibu guru kita ya, Bu Hijah. Bu Hijah masih ada itu. Pak Denny katanya mau, Pak Denny. Selamat siang Pak Denny dan Bu Isti. Dua sejoli yang menakjubkan ini. Ya, Pak Denny mau ngasih pendapat, Pak Denny, silakan. Pak Denny, Bu Hijah, masih adakah? Pak Denny tidur, Pak Denny. Oh, Bu Siska. Bu Siska biasanya ada pendapat. Pak Denny ada. Pak Denny ada. Ya, Pak Den. Nah, Pak Denny, saya kalau menurut saya, izinkan ya, saya berpendapat. Kalau menurut saya, itu kan bendanya benda berharga. Kalau yang menyuruhnya adalah pemilik berlian tersebut, ya saya akan membukanya, gitu kan. Karena hak saya hanya memegang, sedangkan dia adalah yang memiliki, gitu kan. Nah, jadi tergantung siapa dulu orangnya yang menyuruh membuka kepalan tangan saya tersebut untuk membuka berlian. Kalau pemiliknya ya lebih berhak, dan kalau orang dekat dapat dipercaya ya akan saya buka. Tetapi kalau misalkan orang sepintas yang dari gestur tubuhnya mau mencuri, ya saya tidak mau, mendingan lari aja saya daripada harus mengganti pada yang pemiliknya. Mungkin menurut saya seperti itu gitu ya. Nah, itu pendapat dari Bapak-bapak. Bagaimana Bu Ade? Nanti begini Pak Denny, kan ini saya tadi udah memaparkan bahwa jika Anda mempunyai sebuah berlian, terus Bu Isti, terus teman Anda meminta berlian tersebut, maksudnya untuk membuka kepalan tangan Anda gitu. Iya. Apakah Pak Denny akan memberikan
Ini berlian Pak Denny loh. Ini berlian Pak Denny. Apakah punya Pak saya. Denny akan memberikan? Oh iya. Nah, Bagaimana? lebih ngerti saya, lebih paham nih. Ya kalau orang yang mencurikan tidak kenal daripada hargai yang dulu pernah beli di masyarakat tuh biasa tidak akan mungkin gitu. Agak putus-putus Pak Den. Tapi sebenarnya Bu Ade ya, saya menambahkan, memotong ya Pak Den ya, soalnya sinyalnya jelek nih kayaknya ya. Sinyal kurang baik. Ya, Jadi kalau menurut saya pendapat Pak Denny bisa juga gitu. Misalkan dia teman, tapi temannya ini apakah si teman ini yang punya berlian kan bisa saja. Iya. ya tapi kan pertanyaannya nggak seperti itu. Ketika kita gitu kan, Anda. Nah, seperti itu. Oke. Berarti itu milik kita gitu, Bu Rina. Baik. Nah, mungkin ada yang tambahan lagi mungkin? Bu Siska katanya mau tuh Bu Siska. Bu Siska sudah siap. Nih silakan kita lihat bareng-bareng pertanyaan pemantiknya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kenapa? Kalau misalnya Anda membuka, kenapa? Kalau Anda menutup terus, kenapa? Itu yang pertama ya. Yang kedua pertanyaannya, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda gitu? Mengapa juga? Terus yang pertanyaan terakhir, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, bagaimana kalau di ini Silakan. saja Bu Ade, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa? Atau semuanya dijawab satu orang? Gimana Bu Ade? Boleh. Saya yang tunjuk apa Bu Ade yang tunjuk? 1, 2, 3. Silakan Bu Rina yang nunjuk. Atau Baik, saya? ya. Nomor 1 karena tadi saya sudah manggil Bu Siska ya. Bu Siska aja nomor 1. Nomor 1 silakan jawab sama Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya Bu Ade ya. Iya, Bu Menurut Siska. saya, jika saya mempunyai sebuah berlian, ya tentunya yang harus saya lakukan jika ada teman berlian, mungkin saya akan mempertahankannya ya Bu Ade ya. Saya pegang erat-erat Iya, betul. karena kewajiban itu yang menjadi kendali kita. Kita berhak mempertahankan apa yang kita miliki gitu. Iya, betul. Oke, mungkin ya Bu Ade ya. ya terima kasih Bu Siska atas jawabannya. Sama-sama. Dan siapa yang mau menjawab yang nomor 2 silakan. Nomor 1. Bu Isti mungkin Bu Isti. Nomor 2 apa pertanyaannya? Nomor 2 Pak Denny lagi. Ya. Ada nih lagi emang enggak? Pertanyaannya apa? Nggak kebaca nih. Saya nggak bawa kacamata. Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tangan Anda? Mengapa? Izin menjawab ya. Sampurasun buat semuanya. Kalau saya sih kembali lagi ya tergantung orangnya gitu. Jadi maksudnya Pak Denny itu ini jawabannya itu enggak ini ya enggak pasti gitu ya. Melihat apa yang nyuruh buka gitu. Iya. Kan kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Iya. Orang itu kan berbagai macam tipe sifat karakter gitu kan ya. Kalau orangnya dapat dipercaya, kalau saya mendingan membuka. Karena saya nggak mau dibilang pelit lah, nggak dapat dipercaya itu berlian asli atau enggak gitu kan. Dan berikutnya, kalau emangnya orang yang dapat dipercaya, orang dekat, apa salahnya kita berbagi walaupun hanya dari segi Ya, bagaimana Bu Ade? Apa masih perlu satu jawaban lagi biar lebih ini ya? Sudah cukup Bu Rina, mungkin setiap peserta mempunyai jawabannya masing-masing yang luar biasa sekali, mempunyai kontrol
kendalinya masing-masing tergantung daripada dirinya masing-masing gitu. Nah, Jadi betul. Itu mungkin untuk nomor 3 jadi tidak perlu dilanjutkan atau masih tetap tidak usah dilanjutkan karena dari peserta tersebut sudah meyakini posisi kontrol di mereka masing-masing akan seperti apa dan akan menjadi seperti apa, seperti itu. Oke, Jadi dilanjutkan. saya lanjutkan ya. Iya. Saya lanjutkan Ibu Bapak. Oke, di sini ada pengertian dari perubahan paradigma perubahan. Menurut, maaf Bu Rina, saya nggak kelihatan, saya kecilin dulu ya. Silakan Bu Ade. Berarti harus pakai kacamata nih Bu Ade nih. Bukan ketutup. Oke, di sini paradigma perubahan itu menurut Dr. William Glasser adalah kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol karena stimulus respon seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi semua kontrol itu ada semua kontrol yang kita punya itu ada di dalam diri kita sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu mau seperti apa kontrol Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan, mohon izin. Nah, di sini ada pun miskonsepsi makna kontrol. Itu ada beberapa. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol muridnya. Maksudnya di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol tersebut menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti itu. Yang kedua sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengutamakan karakter. Di sini maksudnya menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang salah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itulah. Ini adalah diagram, bukan diagram ya, ini tabel perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol penting di dalam kehidupan seorang guru? Yang pertama itu adalah stimulus respon. Stimulus responnya ini kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Cuman di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan Anda pada saat bukan gagal. Di sini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada paradigma perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di sini kita siapa yang akan mengendalikan memegang kontrol tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini kita lanjutkan ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Maaf ya Bu Rina, karena saya nggak kelihatan. Budaya positif itu budaya positif suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid. Dari hal ini kita banyak manfaatnya atau bahkan mengganggu potensi murid. Nah, di sini budaya positif di sini contohnya Bapak Ibu, mungkin kalau di sekolah kita kan banyak ya budaya positifnya. Bisa kita menerapkan tentang kebersihan, bergotong royong, membersihkan kelas, membersihkan halaman, menjaga kelasnya, seperti itu. Buang sampah harus pada tempatnya, itu adalah contoh dari disiplin positif. Di sini ada contoh dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Maksudnya di sini disiplin diri merupakan usaha penguasaan dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini juga berarti orang tersebut dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya, serta dapat bertanggung jawab atas segala yang dilakukan. Disiplin diri haruslah berasal dari diri sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Nah, disiplin positif di sini, siapa sih yang harus menginisiasi pertama kali untuk menerapkan disiplin positif? Ya kita sebagai guru itu harus menerapkan, harus melihatkan kepada murid-murid kita bahwa disiplin positif itu sangat penting dan bermanfaat sekali untuk sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah contoh dari anak-anak sedang membersihkan, bekerja sama atau bergotong royong membersihkan halaman dan menyapu. Tuh. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian yang Ibu Bapak harus tahu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, Bapak Ibu. Biasanya kalau orang yang baik-baik itu biasanya orang yang suka nurut itu biasanya anak-anak takut akan hukuman kita. Bu Ade, suaranya hilang. Dia takut hukuman. Sinyal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya disiplin diri karena ini kembali di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini kita bisa bedakan, di situ ada 3 kolom yang Ibu Bapak bisa lihat. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maksudnya di sini murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Maksudnya di sini adalah murid melakukan disiplin diri karena ia mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, bahwa di sini murid melakukan disiplin diri karena sedih. Nilai kebajikan diri ini merupakan motivasi intrinsik. Itulah motivasi perilaku manusia bermacam-macam ibu bapak pada siswa itu. Mereka menerapkan disiplin positif karena takut dihukum oleh gurunya. Ada juga yang menerapkan disiplin positif karena gurunya mengiming-imingi hadiah atau imbalan. Ada juga ketakutan yang lain. Kenapa murid tersebut menerapkan disiplin positif karena dia sedih. Kenapa sedihnya? Karena mungkin teman-temannya tidak menerapkan disiplin positif tersebut di lingkungan sekolah atau di kelasnya. Itu. Nah, di sini ada pun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin memerlukan kebutuhan dasar manusia yang seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil dari kelima ini. Mau yang mana, yang seperti apa? Saya lanjutkan ya. Inilah posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kita lihat. Kita seorang guru, kita ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Ataukah pembuat merasa bersalah? Atau di posisi sebagai teman? Atau di posisi hanya sebagai pemantau saja? Atau di posisi sebagai manajer? Nah, dari kelima gambar ini, saya mau tanya, posisi kontrol Ibu Bapak guru itu yang mana yang Bapak Ibu terapkan kepada siswa Bapak Ibu semua? Siapa yang mau jawab? Pak Denny, mungkin di unmute dulu Pak Denny, di itunya, speakernya. Pak Denny mungkin mau menjawab posisi Pak Denny saat mengajar, saat menjadi guru, biasanya yang mana? Atau mungkin semuanya, atau mungkin yang paling dominan yang mana? Seperti itu mungkin ya Bu Ade ya? Iya, betul Bu Rina. Semuanya kita sebagai guru nyambung ya, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer ya. Cuman yang paling menarik bagi saya adalah sebagai manajer ya, atau mengelola kondisi keadaan mereka gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi yang perlu diungkapkan dari saya, memanage atau mengelola suatu keadaan yang tadinya anak tidak tahu, kita buka pemikirannya sehingga dia tahu mana benar, mana salah. Nah, kemudian kita kasih suatu pilihan, mau pilih yang jelek atau salah atau yang benar, sehingga nantinya sebab akibat dalam sosialnya itu akan seperti apa, sehingga dapat terkelola pola pikirnya dulu, mengetahui mana benar salah, dikelola lagi atau dimanage lagi, mereka memilih sehingga menjadi pribadi yang mengetahui akan suatu kebutuhan sosial atau masyarakat di kemudian harinya gitu.
Mungkin itu aja bagi saya. Ya, Ya, Mungkin dari terima Bapak kasih Ibu Pak Denny. menambahkan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, Ini di sini adalah gambaran Bapak Ibu mempunyai posisi kontrol sebagai guru apa. Di sini ada gambaran nih Bapak, hanya gambaran. Gambaran yang mana yang Bapak Ibu pilih, yang Ibu terapkan di sekolah, seperti itu. Nah, di sini adalah gambaran. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman seperti fisik maupun verbal. Itu. Contohnya, kata-kata guru nih ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Terus pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, di posisi ini sebenarnya salah. Seorang guru harus memposisikan sebagai penghukum. Karena murid itu butuh pendekatan yang khusus. Jadi kita itu harus sebagai manajer yang tadi Bapak Pak Denny paparkan. Jadi posisi kontrol yang baik itu adalah ya tadi. Semuanya juga baik, cuman yang terbaik mungkin ya yang ada di diri kita itu posisi kontrol adalah sebagai manajer. Nah di sini ini sebagai penghukum. Nah di sini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, selalu bersalah dan atau rendah diri. Contohnya nih kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah posisi kita selalu membuat rasa bersalah terhadap murid. Lalu posisi kontrol kita sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nih contohnya, ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali. Seperti itu ya. Jawaban mungkin anak-anak suka, ya sudah kali. Gitu. Terus, ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini di posisi kontrol ini mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di sini posisi di sini kadang seorang murid itu tidak akan bisa pernah mungkin menghargai, cuman agak seperti apa ya mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahulah kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Lalu nah, posisi kontrol kita sebagai manajer. Di sini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Itu. Contohnya, apa yang kita yakini. Berarti kita harus meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita dan murid-murid kita di kelas. Terus, misalnya bertanya seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, bukan dihukum atau dimarahi, tapi tanya dulu posisinya dia punya melanggar keyakinan kelas yang seperti apa gitu. Terus kalau misalnya kamu tidak akan melakukannya lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, misalnya gitu. Jadi bukan gitu. Kamu itu ya gini. Tidak seperti itu Bapak Ibu kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, posisi kita sebagai pemantau. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-aturan dan konsekuensi. Misalnya, peraturannya apa? Jadi hanya sebagai pemantau aja. Jadi tidak menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, hanya pemantau, kesalahannya ini, kesalahan ini. Jadi dia hanya pemantau saja, tidak memposisikan dirinya sebagai manajer juga. Ini ada sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Saya next saja biar cepat. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu penting atau tidak sih? Keyakinan kelas itu menurut saya sangat penting untuk apa? Untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, keyakinan kelas itu mengapa tidak sama dengan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan? Di sini ada peraturan ya, contoh peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2? Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah contoh peraturan, tetapi beda dengan keyakinan kelas. Nah, ini seorang guru sedang mendiskusikan atau merancang tentang keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ini ada keyakinan kelas bersifat abstrak ya, Ibu Bapak, daripada peraturan. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan bersifat negatif. Keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, terutama kita di kelas ya, di lingkungan sekolah kita. Terus yang terlibat semua warga kelas ya, dan ibu bapak semua. Ibu bapak membersamai anak murid-muridnya di kelas untuk merancang suatu keyakinan kelas. Terus sesudah terbentuk maka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya sudah jadi. Ada 5 ya di kelas saya itu. Nah, ini adalah contohnya. Ada siswa yang sedang menempel, siswa yang mencatat, dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah jadi. Lalu segitiga restitusi, ini adalah pembahasan terakhir saya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Tahapan daripada segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan itu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Ini mungkin penjelasannya di sini sangat terperinci karena saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena waktu juga Ibu Bapak ya. Di sini ada menstabilkan identitas, di sini ada validasi tindakan yang salah, dan ini adalah menanyakan keyakinan. Ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya yang pertama, mungkin yang saya tampilkan hanya satu kasus saja karena waktu juga. Di sini ada Naila adalah siswa kelas 5 di SDN Pacing 2. Pada hari Sabtu kegiatan pembiasaan di jam pertama adalah Sabtu Sehat, yaitu jalan sehat bersama seluruh warga sekolah. Naila tampak tersembunyi di balik badan teman-temannya. Ternyata Naila lupa memakai seragam olahraga dan hanya memakai seragam pramuka, dan itu pun tanpa atribut yang lengkap. Nah, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kedengarannya suaranya, Bu Rina? Kedengeran jelas, lebih jelas daripada tadi. Maaf, saya tadi masih mute. Nggak ada suara, Bu Ade. Suara dari video kan? Ya. Nggak ada. Bapak Ibu yang lain mungkin dengar ya? Dengar nggak? Enggak ada, Bu. Iya kan? Enggak ada suaranya. Nggak Bu ada. Ade pas di share-nya si sound-nya itu di checklist. Yang mana ya? Dari video nggak ada suara. Nggak ada suara. Iya, Nggak ada suara dari video. Cuman dari penjelasan Bu Ade lebih jelas daripada yang tadi. Ini ada videonya sendiri nggak, Bu Ade, di YouTube misalnya? Ada. Ya, Mungkin kalau saya share ke Bu Rina ya.
Ya udah share link aja nanti saya yang share. Oke, sebentar. Maaf ya Ibu Bapak. Tidak apa-apa, Bu Ade, semangat. Saya tidak ini nih. Bentar ya. Mana ya Bu Lina? Ya udah intinya begini aja lah Bu Rina ya. Langsung ke inti aja ya. Oke, gimana? Nah, dari pemaparan kasus tersebut bahwa kita itu tidak bisa jangan langsung menjadi seorang penghukum, tapi kita harus apa namanya harus menstabilkan dulu identitas seperti itu. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitas, baru kita memvalidasi masalah yang munculkan. Lalu menanyakan keyakinan, misalnya menanyakan keyakinan yang sudah dia langgar, seperti itu. Jadi pertama gini, si anak tersebut menggunakan baju pramuka, lalu saya panggil. Nah, ini kan mereka lagi berolahraga ya. Nah, ada satu murid yang melanggar peraturan, dia menggunakan baju pramuka. Lalu saya panggil untuk berdiskusi kecil. Nah, saya pertama kali menanyakan, mungkin Naila, kenapa kamu dipanggil sama ibu? Nggak tahu, Bu, kenapa? Nah, ketika itu, dia menjawab juga, maka kata saya gini, mungkin kamu tidak sadar apa yang sudah kamu lakukan. Akhirnya si Naila tersebut sadar apa yang dia lakukan. Oh iya Bu, saya tidak menggunakan baju pramuka saat Sabtu sehat. Lalu saya memvalidasi dia dengan seperti ini. Oke, Pak Naila, setiap murid mempunyai kesalahan, hanya tidak Naila saja yang mempunyai kesalahan. Ibu pun dan murid-murid yang lain pun sama mempunyai kesalahan. Nah, seperti itu disebut dengan validasi. Dan ketika kita menginjak ke keyakinan kelas, mungkin seperti ini. Naila, peraturan kelas yang mana yang Naila langgar? Ini kan suatu pelanggaran apa keyakinan kelas. Dia menjawab, "Iya Bu, saya tahu saya tidak disiplin di dalam kelas bahwa pada hari Sabtu itu seharusnya Naila menggunakan kedepannya apa yang akan Naila lakukan seperti itu. Dia akan memperbaiki dan merubahnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya penjelasannya. Mohon maaf jika kurang paham, kurang jelas. Ini Karena kan mungkin Bu Ade ya, saya bantu untuk menguatkan. Mungkin maksudnya ya boleh. ya, saya tadi agak baca-baca juga di Google. Pertama, kita menyatakan bahwa, maksudnya menanyakan dulu alasan kenapa dia melakukan itu. Kita harus cari tahu dulu dari sudut pandang murid, mungkin ya, Iya, sampai pakai ya, baju betul. Pak. Lalu kemudian menjelaskan bahwa itu perbuatan yang salah atau melanggar dari keyakinan kelas atau peraturan. Mungkinnya keyakinan itu mungkin maksudnya peraturan ya, Iya. kesepakatan. Bukan. Kesepakatan. Kalau peraturan beda dengan keyakinan. Oh, berarti keyakinan ini sama seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan. Nah, lalu kemudian memvalidasi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Melakukan kesalahan. kan Iya. seragam yang berbeda seperti itu. Sesudah itu kita menanyakan ke siswa tersebut keyakinan kelas yang mana yang Naila langgar. Nah, seperti itu. Lalu dia menjelaskan bahwa saya tidak disiplin dalam berpakaian. Seharusnya hari Sabtu itu menggunakan seragam olahraga, ini malah menggunakan baju pramuka karena dia tidak melihat pengumuman atau tidak mendengar, tidak menyimak mungkin tadinya. Lalu bagian menstabilkan identitasnya di bagian mana tuh Bu Ade? Menstabilkan identitasnya itu di sini nih. Kamu pasti tahu kan kesalahan. Nah, di sini dia ada pertanyaan nih.
apa namanya? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah menstabilkan. Oh iya iya. Iya. Nah, itu. Nah, kalau yang menanyakan apa namanya? Memvalidasi. Bisa main map. Kita Oh, lanjut maaf, aja. maaf, Bu. maaf. Kita Maaf, lanjut. maaf, maaf. Maaf. Untuk menstabilkan, saya ulangi ya. Untuk menstabilkan identitas itu, kita bisa bertanya dengan bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, tetapi teman-teman kamu juga pernah melakukan kesalahan dan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Mungkin setelah pemaparan ini ada pertanyaan Ibu Bapak? Nah, berarti ini diakhiri. Ditutup dulu sama Bu Ade pemaparannya. Masih ada penjelasan lagi nggak? Sampai di sini, jika ada pertanyaan dari Bapak, nggak ada, nanti terakhir kesimpulan Bu Rina. Oke, oke. Untuk Bapak Ibu para peserta webinar hari ini, mungkin dari pemaparan materi tentang apa budaya positif keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu tertarik atau tergelitik gitu ya untuk menanyakan hal ini lebih jauh. Mangga Bapak Ibu kita buka 5 pertanyaan ya, Mbak Deh. 5 pertanyaan. Nah, itu sudah ada yang raise hand, Bu Vina. Bu Vina nomor 1, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, Izin silakan. bertanya, mengapa sangat penting diterapkan budaya positif di sekolah, gitu Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab, Bu Rina? Kalau enaknya langsung aja. Langsung aja biar satu-satu jadinya nggak lupa Bu adenya ya. Ya, mending satu-satu, Bu. Ya. Satu aja. Oke, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Pina ya. Mengapa budaya positif di sekolah sangat penting? Mungkin di sini saya mencoba menjawab budaya positif sekolah sangat penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan bisa diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan presentasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman-temannya. Nah, selain itu juga guru yang yang terlibat di lingkungan tersebut itu harus mendukung lebih dan memotivasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah supaya tidak ada kejadian yang negatif mungkin dari anak-anak seperti itu. Mungkin Bu Vina. Bagaimana Bu Vina? Apakah? Terima kasih. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih pemaparannya. Ya, begitu ya. Pertanyaan kedua, Bu Nabil apa Pak Denny nih pertanyaan kedua nih? Boleh saya, boleh Bu Nabil. Nabil. Nabil, soalnya Pak Denny udah ya, nanti dulu ya Pak Den. Ya. Dulu ya. Pak Denny tadi ngomong terus. Ya nggak apa-apa kan Bapak ngomong. Satu narasumber saya kan. Iya. Silakan Bu Nabil. Saya jawab Izin dengan bertanya. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Silakan Bu Nabil. Pertanyaannya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Tantangannya yang harus dihadapi dalam menciptakan budaya positif. Nah, itu Bu Ade. Itu aja Bu Ade. Tantangannya ya Ibu Bapak. Tantangannya kita itu tergantung dari kita di mana kita mengajar di sekolah apa di tingkat pendidikan sekolah dasar atau di tingkat pendidikan sekolah SMP gitu ya Ibu Bapak.
Di situ banyak tantangannya untuk menerapkan budaya positif dengan bermacam-macam keanekaragaman dan karakteristik anak. Kita itu sangat kesulitan untuk menerapkan tersebut. Itulah tantangannya. Nah, gimana tantangan tersebut bisa bisa diselesaikan atau bisa dihindari? Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk benar-benar menerapkan atau menyebarkan pemahaman budaya positif terhadap murid-murid kita. Seberapa jauh pentingnya budaya positif di sekolah kita. Seperti itu mungkin Bu Nabil. Ya, Bu Ada yang Ade, mau terima nambahkan? kasih pemaparannya sudah jelas. Oke, terima kasih Bu Nabil. Mungkin ada lagi, waktunya gimana Ibu Rina? Ya, kalau ini pertanyaannya 5 ya kita selesaikan sampai 5 pertanyaan aja, Bu Ade ya. Kan kali kita mulainya juga ya. agak telat ya. Siap Bu Rina. Ya. Pertanyaan ketiga mungkin Pak Denny apa Bu Winda nih? Boleh Bu Winda, boleh Pak Denny. Bu Winda aja lah ya. Bu Winda, mangga. Untuk mencapai 5 itu harus ada 5 orang gitu. Penanya. Untuk Bu Winda dulu. Ya, Bu Winda, silakan. pertanyaannya peran guru. Apa peran guru? Kita kan sebagai guru ya, untuk mendukung budaya positif di sekolah itu bagaimana perannya? Oke, terima kasih Bu Winda atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab peran guru di sini untuk mendukung budaya positif. Mungkin kita memainkan peran sebagai sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak kepada teman-teman sejawat kita, tapi kita juga harus mempromosikan atau menyebarkan pemahaman tersebut ke siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Nah, menunjukkan apa sih? Menunjukkan nilai-nilai yang seperti apa? Seperti nilai empati, integritas, kerjasama interaksi dalam sehari-hari, bagaimana kita bisa mencontohkan budaya positif terhadap kita terhadap anak gitu kepada siswa. Kalau misalnya gurunya saja masih merokok di sekolah, bagaimana kalau misalnya murid-muridnya juga akan melakukan hal tersebut gitu. Nah, Berarti balik lagi ke gurunya ya. Iya. Mulai dari Balik diri lagi dulu ke ya. yang menginisiasi pertama kali itu adalah seorang guru kan, bukan murid kan. Ya, Kita sebagai betul, contoh. betul, betul. Guru itu sebagai contoh teladan bagi murid kan. Nah, bagaimana kita bisa mencontohkan kepada murid kita untuk menerapkan budaya positif? Kalau gurunya saja membuang sampah sembarangan, maka muridnya juga, si bapak itu juga membuang sampah sembarangan, pasti saya juga nurutan cina gitu kan. Ya. Karena tidak ada hukuman. Karena tidak ada hukuman kan gitu. Kalau misalnya ada hukuman, mungkin ya tadi posisi kontrol kita itu, mungkin seperti itu, Bu Winda. Ya, berarti peran guru itu dalam budaya positif itu sangat penting ya, sangat Iya. penting. Mulai dari gurunya dulu aja kita, maksudnya kita tebarkan gitu kan peran-peran yang. Terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama Bu Winda. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, itu di bagian itu banyak guru yang tertampar pastinya ya, karena mungkin dari kita sendiri belum memberikan, masih kurang lah gitu, memberikan teladan. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Denny mungkin nih masih angkat. Maaf Saya ya orang Pak kelima Denny. bukan ini. Saya bukan orang kelima bukan. Iya. Keempat atau kelima saya ini pertanyaan keempat atau kelima saya. Ya nggak tahu Pak Denny. Ya udah, sok nanya weh Pak Den. Sok nanya weh Pak Denny mah. Ya kalau dengan saya bertentangan ya dari awal guru sebagai orang pertama, sedangkan guru di Indonesia diawali dengan Ki Hajar Dewantoro gitu kan ya. Sementara sebelum Ki Hajar Dewantoro udah ada orang-orang ya, misal Nabi Adam alaihissalam itu kan ya. Jadi kalau guru yang pertama itu buat saya dengan saya itu bertentangan. Jadi guru itu mengarahkan pada contoh-contoh yang positif gitu kan. Misal yang ahli sholat siapa, ahli membuang sampah itu siapa contohnya. Jadi menunjukkan, jadi kita belajar bersama siswa. Kalau menurut saya begitu. Oke Pak Den, Kalau biar tidak sangat berat bagi saya itu ya. Pertanyaan Pak Denny apa ya? Ya, pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya gini ya. Dari mulai siswa yang polos gitu kan ya, kemudian dia melangkah pada kehidupan, kemudian
bertemulah dengan arah yang salah gitu kan. Sementara dia nggak tahu salah dan benar, kita kan membukakan kepada anak tersebut bahwa itu salah atau benar gitu kan ya. Jadi menyadarkan, membuka alam kesadaran bahwa itu salah atau benar gitu kan ya. Nah setelah itu kita kan tadi ada ibu guru yang mengatakan tentang bagaimana tantangan yang akan kita ketahui. Nah itu sudah diwakili sama guru tadi ya, sama ibu guru tadi. Sedangkan pertanyaan saya, bagaimana tantangan? Nah berikutnya tantangan untuk menumbuhkan kepada psikologi atau alam kesadaran siswa yang masih SD atau SMP gitu. Apakah bisa? Pertanyaannya tuh apakah bisa mewujudkan siswa menuju ke alam kesadaran? Ini baru siswa, belum mahasiswa gitu kan. Bisa nggak kita? Caranya bagaimana gitu ya? Lebih ke cara saya mintanya. Pertanyaan saya lebih ke cara atau teknis itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja pesan dari saya ya. Walaupun pusing ya ini tantangan dari penanya yang dimana TS-nya Rocky Gerung gitu ya. Nah, silakan Bu Ade mungkin. Terima kasih ya. Oke, Pak Denny terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bisa diwujudkan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada anak? Strategi apa yang harus kita lakukan supaya anak tersebut bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita? Seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan suatu hukuman kepada anak kita, otomatis anak orang mah kieu orang mah kieu. Jangan sampai si anak tersebut itu takut akan hukuman dan akhirnya anak tersebut bisa menerapkan budaya positif tersebut. Nah, bagaimana caranya kita itu supaya anak tersebut tidak takut dengan hukuman, lalu dia bisa menerapkan budaya positif tersebut. Bagaimana cara kita mendekatinya? Bagaimana kita cara share dengan anak tersebut? Seperti itu. Mungkin kita ada diskusi. Kita sebelum diskusi mungkin kita harus menanya dulu ke rekan kita. Setengah rekan sejawat ini ada kasus ini nih, ada permasalahan seperti ini. Ini harus dibagaimanakan. Harus seperti apa? Karena di dalam merancang sesuatu budaya positif itu harus ada kolaborasi antara teman kita. Tidak semena-mena kita harus bertindak sendiri, tapi kita harus tetap mengkonsultasikan kasus tersebut kepada teman kita. Ini bagaimana cara langkah-langkahnya agar siswa tersebut bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita bisa. Tapi dengan bagaimana cara kita pendekatan terhadap siswa, kita sebagai guru gitu. Posisi kontrol mana kita yang harus kita terapkan, kita pegang? Apa sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai merasa bersalah ya seperti itu. Atau mungkin sebagai manajer, atau hanya sebagai pemantau seperti itu. Mungkin kita balik lagi ke posisi kontrol kita. Dan pentingnya di sini adalah berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Kita semuanya bisa, mampu melakukannya. Cuman bagaimana cara kita pendekatannya terhadap siswa. Jadi seperti itu. Ini yang lain ada tambahannya? Maka saya mungkin masih raise hand, mungkin belum puas ya. Pak Den, sok. Saya masih belum puas ya, asli. Ya, Pak Den ya, biar jangan lama-lama ya. Saya pengen seperti yang berantem diskusi ini ya. Jadi ada feel-nya gitu ya kalau menurut saya. Iya, Pak Denny, bangga. Ya. Jadi kan begini. Yang pertama kita harus sadari kan sebelum kita ada orang-orang terdahulu yang sudah meninggal ya, mungkin dalam kubur gitu ya. Jadi guru tuh bukan yang pertama bagi saya gitu kan. Satu itu ya. Nah, sedangkan tantangan kita itu sebagai guru yang ada di Jawa Barat untuk menuju Jawa Barat yang bermartabat. Yang artinya di mana pendidikan karakter tersebut kan HD ucap tekad lampahna ya, memulai dari ilmu budaya yang pertama itu ilmu bahasa. Sedangkan pada pendidikan itu calistungna dulu ke arah mengetik, kemudian HD ucap tekad lampah dan dapat nulungkan ubutu nalangkan susah ngajatkeun titul ngaudangkeun ngalula penolabuhnya kana nu poek sehingga orang Sunda haram kan naraka salilana. Nah, bagaimana itu tantangannya kan tuh saya pengen banget tata caranya seperti itu. Nah, itu keren bagi saya itu Jawa Barat itu ya. Oke, Pak Denny, terima kasih ya. Jadi itu mah apa ya maksudnya mungkin ada sedikit saran atau pendapat dari Pak Denny tentang budaya positif gitu ya. Tapi biar tidak melebar kemana-mana, sementara waktu juga sudah mendekati ya. Nanti kita lebih sekolah aja ya Pak Denny ya diskusinya ya. Ya, insya Allah kalau ada ongkos saya ke sekolahan lah ya. Nah, mangga boleh dilanjutkan.
Ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Pak Denny mungkin tangannya boleh di kebawahkan nggak? Apanya? Raise hand-nya boleh dimatikan. Udah nggak mau Cangke. lanjut. Pak Denny cangke tangannya itu. Angkat tangannya diturunin. Ya. Pak Denny, Ya. tangannya diturunin, cangke Udah Pak Denny. tahu. Udah nggak usah Ya, Bade. saya lanjutkan. Mudah-mudahan dengan pemaparan saya, Ibu Bapak bisa memahami apa yang sudah saya paparkan tentang restitusi segitiga restitusi, motivasi terhadap siswa, keyakinan kelas, perubahan paradigma, terus juga posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Nah, di sini saya membuat kesimpulan bahwa menurut Stephen R. Horney, Principal Central Leadership pada tahun 1991 Bentar, saya udah nggak cangkel sekarang. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, sebuah sikap atau perilaku Anda, namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin pemaparan saya hanya segitu saja. Dari saya, Ibu Rita, kembalikan ke Ibu Rina, dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah menghadiri webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Oke, baik Bu Ade. Ya, itu sedikit ilmu yang bisa kita ambil dari narasumber kita, Ibu Ade Triani SPD ya. Semoga sedikit banyaknya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan mungkin ke depannya bisa kita terapkan juga ya, bahwa ternyata guru itu bukan hanya sebagai seorang penghukum atau seorang pembuat rasa bersalah terhadap murid, tapi kita bisa menjadi teman, bahkan mungkin menjadi seorang manajer bagi kesuksesan murid-murid kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami dalam waktu 1 jam ini. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mangga dibuka semua Zoom-nya ya, biar saya foto, nanti saya share di grup. Oke, sudah dibuka semua layarnya. Bu Nabil belum. Bu Nabil mau difoto nggak? Ya, yang mau difoto. Sudah semua ya? Udah ya. Saya dipotong nggak? Tadi itu jangan ya. Pak Denny mah awas atuh. Oke, udah 1, 2, 3. 1, 2, Gaya bebas. 3. Gaya bebas boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 kali ya. Ya, udah. Ini hanya satu. Oke, terima kasih ya. Tidak ada layar kedua. Terima kasih Itu atas Bu Ade hari ini meninggal tuh. Ya, mohon maaf dari saya selaku moderator. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih, Mbak Ade.